Halo Sobat Pria Pemberani, saya Mukhlis kembali menemani Anda di frekuensi kesayangan kita. Hari ini kita akan menyelami sebuah topik yang mungkin terasa berat, namun sangat penting untuk kita pahami, kesedihan. Ya, kita akan bicara tentang perasaan yang seringkali dianggap tabu bagi pria, namun sebenarnya adalah bagian alami dari kehidupan. Yuk, siapkan kopi atau teh. Mari kita mulai. Kesedihan. Pria pemberani terus maju, memberi inspirasi. Bagian pertama, apa itu kesedihan? Sahabat pemberani, kesedihan adalah emosi yang kompleks. Ia bukan sekedar perasaan sedih atau murung, melainkan sebuah kondisi emosional yang mendalam dan bisa memengaruhi berbagai aspek kehidupan kita. Seperti kabut tebal yang menyelimuti hati, kesedihan bisa membuat segala sesuatu menjadi terasa suram, hampa, dan tanpa makna. Seorang psikolog mengatakan, kesedihan adalah respon alami terhadap kehilangan, kekecewaan, atau situasi sulit lainnya. Ia bisa dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari masalah pribadi hingga peristiwa global. Kesedihan juga bisa muncul tanpa alasan yang jelas, seperti hujan yang tiba-tiba turun di tengah hari yang cerah. Namun, penting untuk diingat bahwa kesedihan bukanlah tanda kelemahan. Ia adalah bagian dari kita sebagai pria. Setiap orang pernah mengalami kesedihan, bahkan mereka yang terlihat paling kuat dan tegar. Kesedihan adalah cara alami tubuh kita untuk memproses emosi dan beradaptasi dengan perubahan. Sahabat, pernahkah Anda merasa seperti terjebak dalam lubang yang gelap, tak berdaya untuk keluar? Atau mungkin seperti kapal yang kehilangan arah di tengah lautan badai. Itulah gambaran dari kesedihan yang mendalam. Namun ingatlah, kesedihan bukanlah akhir dari segalanya. Ia adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Dan dengan menghadapinya secara sehat, kita akan keluar sebagai pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Karena itu sahabat, pria pemberani merasakan sedih, bukan berarti lemah. Bagian kedua, penyebab kesedihan. Sahabat pria pemberani, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kesedihan bisa dipicu oleh berbagai faktor. Kehilangan orang dicintai, baik itu karena kematian, perceraian, atau perpisahan lainnya, adalah salah satu penyebab kesedihan yang paling umum. Rasa kehilangan yang mendalam ini bisa membuat kita merasa hampa, kesepian, dan putus asa. Selain itu, kegagalan dalam karir atau studi juga bisa menjadi pemicu kesedihan. Ketidakmampuan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan bisa membuat kita merasa tidak berguna, tidak berharga, dan tidak memiliki arah dalam hidup. Masalah keuangan, seperti kehilangan pekerjaan, hutang yang menumpuk, atau kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari juga bisa memicu stres dan kesedihan. Terkadang, kesedihan juga bisa disebabkan oleh faktor-faktor yang lebih kompleks, seperti trauma masa lalu, konflik dalam hubungan, atau tekanan sosial. Perasaan terisolasi, tidak diterima, atau tidak dipahami oleh orang lain juga bisa membuat kita merasa sedih dan putus asa. Sahabat, penting untuk diingat bahwa setiap orang memiliki pemicu kesedihan yang berbeda-beda. Apa yang membuat satu orang merasa sedih belum tentu membuat orang lain merasa sedih. Oleh karena itu, penting untuk mengenali pemicu kesedihan Anda sendiri, sehingga Anda bisa menghadapinya dengan lebih efektif. Bayangkan, Anda sedang berjuang mendaki gunung yang tinggi. Ketika hampir mencapai puncak, tiba-tiba Anda terpeleset dan jatuh.
Rasanya pasti sakit, bukan? Begitu pula dengan hidup. Terkadang kita mengalami kegagalan yang tak terduga, dan itu bisa membuat kita merasa sedih. Bagian ketiga, dampak kesedihan yang berkepanjangan. Sahabat pria pemberani, kesedihan yang berkepanjangan atau yang dikenal sebagai depresi bukanlah sekedar perasaan sedih yang berlalu begitu saja. Ia adalah gangguan kesehatan mental yang serius dan bisa berdampak serius pada berbagai aspek kehidupan kita. Secara fisik, depresi bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti gangguan tidur, perubahan nafsu makan, kelelahan yang berkepanjangan, nyeri tubuh, dan penurunan sistem kekebalan tubuh. Depresi juga bisa meningkatkan resiko penyakit jantung, stroke, diabetes, dan bahkan kanker. Secara mental, depresi bisa membuat kita kehilangan minat pada hal-hal yang bisa kita nikmati, sulit berkonsentrasi, merasa tidak berharga, dan bahkan memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bunuh diri. Depresi juga bisa mengganggu hubungan kita dengan orang lain, membuat kita menarik diri dari lingkungan sosial dan merasa terisolasi. Selain itu, depresi juga bisa berdampak pada produktivitas kita di tempat kerja atau sekolah. Sulit untuk berkonsentrasi, kurang motivasi, dan kelelahan yang terus-menerus bisa membuat kita sulit untuk menyelesaikan tugas-tugas dan memenuhi tanggung jawab kita. Sahabat, penting untuk diingat bahwa depresi bukanlah tanda kelemahan. Ia adalah penyakit yang membutuhkan penanganan medis. Jika Anda merasa mengalami gejala depresi, jangan ragu untuk mencari bantuan psikolog. Dengan penanganan yang tepat, depresi bisa diatasi, dan Anda bisa kembali menjalani hidup yang sehat dan bahagia. Seorang pakar psikologi, Sigmund Freud, menyatakan, depresi bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa Anda sudah terlalu kuat, terlalu lama. Bagian keempat, cara sehat menghadapi kesedihan. Sahabat pria pemberani, menghadapi kesedihan bukanlah hal yang mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Ada banyak cara sehat yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi kesedihan dan bangkit kembali. Pertama, akui dan terima perasaan Anda. Jangan mencoba untuk menekan atau mengabaikan kesedihan Anda. Biarkan diri Anda merasakan kesedihan, tapi jangan biarkan ia menguasai Anda. Menulis jurnal atau berbicara dengan orang yang Anda percaya bisa membantu Anda memproses emosi dan menemukan kejelasan. Kedua, jaga kesehatan fisik Anda. Olahraga teratur, pola makan sehat, dan tidur yang cukup sangat penting untuk menjaga keseimbangan emosional. Olahraga melepaskan endorfin, hormon bahagia yang dapat meningkatkan mood dan mengurangi stres. Ketiga, lakukan aktivitas yang Anda nikmati. Luangkan waktu untuk melakukan hobi Anda, menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih, atau mencoba hal-hal baru yang menarik minat Anda. Keempat, cari dukungan sosial. Berbicara dengan teman, keluarga, atau konselor profesional dapat memberikan Anda perspektif baru. Dukungan emosional dan saran yang bermanfaat, jangan ragu untuk meminta bantuan jika Anda merasa kesulitan menghadapi kesedihan sendiri. Kelima, kembangkan strategi coping yang sehat. Apa coping itu? Sebuah cara mengatasi tekanan secara internal dan eksternal yang dianggap membebani hidup kita, seperti jogging atau teknik relaksasi lainnya, dapat membantu Anda mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Sahabat, renungkan sebuah amsal berikut.
Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Artinya, penting sekali bangkit dari kesedihan dan memilih untuk bergembira hati. Yang kelima, kapan harus mencari bantuan? Sahabat pria pemberani, meskipun ada banyak cara untuk menghadapi kesedihan secara mandiri, terkadang kita membutuhkan bantuan rohaniawan atau profesional. Mencari bantuan konselor bukanlah tanda kelemahan, melainkan langkah bijak untuk mengatasi masalah yang lebih kompleks. Dr. Sue Johnson, seorang psikolog, menyatakan, kesedihan adalah bagian dari kehidupan, tapi ia tidak harus menguasai hidup Anda. Lalu kapan sebaiknya Anda mencari bantuan? Pertama, jika kesedihan Anda sudah berlangsung lebih dari 3 minggu dan tidak kunjung membaik, bahkan setelah Anda mencoba berbagai cara untuk mengatasinya, kesedihan yang berkepanjangan bisa menjadi tanda depresi, dan depresi membutuhkan penanganan medis. Kedua, jika kesedihan Anda sudah mengganggu aktivitas sehari-hari Anda. Ketiga, jika Anda memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain, pikiran-pikiran seperti ini sangat serius dan membutuhkan penanganan segera. Keempat, jika Anda merasa terisolasi dan tidak memiliki siapapun untuk diajak bicara, konselor atau rohaniawan dapat menjadi tempat yang aman bagi Anda untuk berbagi perasaan dan masalah Anda tanpa takut dihakimi. Kelima, jika Anda merasa tidak mampu mengatasi kesedihan Anda sendiri, terkadang kita membutuhkan bantuan orang lain untuk melihat masalah kita dari sudut pandang yang berbeda dan menemukan solusi yang tepat. Sahabat pria, bayangkan Anda sedang tersesat di hutan belantara. Anda bisa mencoba mencari jalan keluar sendiri, tapi jika sudah terlalu lama tersesat, lebih baik meminta bantuan pemandu. Begitu pula dengan kesedihan. Jika sudah terlalu berat untuk ditanggung sendiri, jangan ragu untuk meminta bantuan. Sobat Pemberani, demikianlah perbincangan kita tentang kesedihan hari ini. Terima kasih telah mendengarkan program Pria Pemberani. Jadi, jangan biarkan kesedihan menghancurkan Anda. Hadapi dengan berani, cari bantuan jika perlu, dan jangan pernah kehilangan harapan. Ingatlah, selalu ada cahaya di ujung terowongan. Jika Anda memiliki pertanyaan, kritik atau saran, Anda bisa WhatsApp kami ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jaga diri Anda dan tetap semangat. Salam sejahtera, Pria Pemberani terus maju memberi inspirasi. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.